Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dan di sini kami akan mendemokan mengenai program kami. Ini adalah program manajemen inventaris gudang sembako. Oke, oke. Jadi di sini ada 4 anggota tim ya. Dimulai dari yang pertama ada itu kamu masih ke mute. Sampai dulu. Ya. Saya Rizka dengan NIM 4342335. Dan saya Elsa dari NIM 4342338. Saya Puja Raffi dengan NIM 434233317. Dan saya Rifa juga dengan NIM 434233320. Oke. Nanti untuk tutup. Oke, untuk PowerPoint nanti akan dijelaskan oleh saya dan juga rekan saya Puja Raffi, sedangkan untuk programnya nanti akan didemokan oleh rekan saya Rizka dan juga Rifat. Oke, langsung saja kita lanjut ke latar belakang dari pembuatan program ini. Jadi, program ini kami buat dengan adanya permintaan akan sembako serta kebutuhan akan pengolahan data yang lebih efisien. Nah, dengan kita menggunakan struktur data yang terorganisir, program ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap sembako yang tersedia, meminimalkan pemborosan stok, serta meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam mendapatkan barang sesuai kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, program ini kami buat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta layanan kepada pelanggan dalam industri sembako. Oke. Program ini kami buat menggunakan 3 tujuan, yakni yang pertama adalah pembaruan. Maksudnya adalah di mana kita memerlukan adanya upgrade dalam setiap bidang, khususnya untuk pemaparan data dan juga manajemen inventaris ya. Karena memang dunia sekarang lebih digital, jadi kita memerlukan upgrade dalam penampilan data seperti itu. Lalu tujuan kedua ada efisiensi. Nah, kita memastikan bahwa sistem yang akan dibuat ini dapat menambahkan efisiensi dalam bekerja, seperti itu, dan dapat memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada aplikasi. Maksudnya di sini kita memastikan bahwa pengaplikasian sistem yang sudah direncanakan ini akan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat dengan target. Nah, targetnya siapa saja? Di sini kami menargetkan 3 pihak ya. Yang pertama ada warung kelontong, minimarket, dan online shop. Kenapa kami menargetkan 3 pihak ini? Karena menurut kami pihak-pihak ini masih jarang menggunakan program manajemen inventaris secara digital. Khususnya untuk warung kelontong ya, bahkan mungkin tidak menggunakan manajemen inventaris bahkan walaupun secara tradisional gitu. Jadi mereka membutuhkan upgrade-nya untuk mempermudah pekerjaan mereka. Untuk online shop, mungkin di marketplace itu memang sudah ada pencatatan untuk barang yang masuk, barang yang keluar, barang yang terjual, dan jumlah sisa stok. Namun kita sebagai penjual itu menurut kami memerlukan adanya backup data untuk kepentingan pribadi sendiri. Seperti itu. Lalu di sini ada gambaran singkat program. Program ini kami buat yang berguna untuk membantu dalam manajemen inventaris gudang sembako. Nah, program ini memungkinkan user untuk menginputkan data barang yang masuk, barang yang keluar, dan juga jumlah sisa stok yang ada di warung setelah terjadi kegiatan jual beli seperti itu. Lalu, kenapa sih kita harus menggunakan program ini? Apa keuntungannya menggunakan program ini? Yang pertama adalah seperti yang saya ucapkan tadi ya, karena sangat efisien untuk digunakan daripada menggunakan buku catatan yang tebal dan juga mencatatkan tabel-tabelnya dan menuliskan satu persatu itu cukup melelahkan dan menguras tenaga seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan program ini. Yang kedua, sangat mudah digunakan karena program ini sangatlah sederhana dan juga mudah diakses oleh siapa saja, tidak mengandung menu-menu yang ribet atau yang susah digunakan seperti itu. Lalu yang ketiga ada bersifat open source.
karena kami tidak memungut biaya apapun dari penggunaan program ini gitu. Jadi user tidak perlu berlangganan tiap bulan karena memang yang kami targetkan adalah warung-warung kecil yang tidak memiliki budget lebih untuk menyewa atau untuk membeli suatu program gitu. Di sini ada struktur data sembako yang kami gunakan dari program ini yang memiliki atribut nama sembako, merek sembako, tahun expired, dan juga jumlah serta harga. Nah, ini memiliki elemennya masing-masing. Ada fungsi dasar dan juga fungsi-fungsi pelengkap gitu. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka di demo programnya nanti. Oke. Untuk tantangan dalam pengembangan program di sini kami membaginya menjadi 3. Yang pertama ada 20% untuk ide, lalu 60% untuk penyusunan program, 20% untuk error. Di sini untuk ide mungkin karena adanya perbedaan pendapat saja dari anggota-anggota. Untuk penyusunan program di sini juga cukup sulit karena kita menyusun program yang sangat panjang ya. Menyusun dari awal hingga akhir itu sangat sulit digunakan. Lalu 20% untuk error karena membutuhkan ketelitian dalam mencari error. Oke, di sini ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Puja Raffi. Silakan Puja Raffi. Kemudian untuk flowchartnya yaitu mulai, kemudian ke switch, kemudian mengarah ke di sini kita bisa memilih beberapa opsi menu. Yang pertama ada menu tambahkan sembako, kemudian ke menu kedua ada tampilkan gudang, kemudian kita dapat memilih menu ketiga yaitu untuk menyimpan gudang ke dalam file. Kemudian menu keempat kita bisa membeli sembako. Kemudian untuk yang kelima, untuk yang ke base 0 kita bisa keluar dari program. Selanjutnya flowchartnya. Ini ada beberapa flowchart yang lainnya. Di sini saya tidak bisa menerangkan semua karena ada keterbatasan waktu. Selanjutnya kita akan mulai dengan demo program. Jadi demo program akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Silakan Rizka. Nah, di sini pertama di struktur untuk menyimpan informasi sembako. Di sini kita terdapat 5, yaitu string nama sembako, string merek sembako, INT tahun expired, INT jumlah, dan INT harga. Selanjutnya di fungsi untuk menambahkan sembako baru ke dalam inventaris. Di sini kita menggunakan void add sembako, sembako gudang, INT, dan sembako count. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data sembako baru ke dalam inventaris. Di sini kita menggunakan cheat ignore untuk membersihkan buffer sebelum mengambil input nama sembako. Setelah itu, fungsi selanjutnya yaitu meminta input dari pengguna seperti nama sembako, merek sembako, dan tahun expired, jumlah, dan harga. Setelah itu, data akan menambahkan sembako ke dalam array gudang dan meningkatkan sembako count. Selanjutnya, di fungsi untuk menampilkan seluruh sembako yang tersimpan. Di sini kita menggunakan void display inventory cost sembako gudang INT sembako count. Di fungsi ini dapat menampilkan seluruh data sembako yang tersimpan di dalam inventaris. Di sini kita menggunakan loop for untuk mencetak setiap entry inventaris dengan format tabel. Setelah itu, di bagian fungsi untuk menyimpan data sembako dalam file. Fungsi ini menyimpan data inventaris
sembako ke dalam file gudang sembako txt. Di sini kita menggunakan offstream untuk membuat atau membuka file dan mencetak data inventaris ke dalam file dengan format tabel. Setelah itu, di bagian fungsi untuk melakukan pembelian sembako. Di sini kita menggunakan void, purchase, sembako, sembako gudang, INT, dan sembako count. Fungsi ini memproses pembelian sembako, menampilkan inventaris menggunakan fungsi display inventory, menerima input dari pengguna seperti nama pembeli, nama sembako, jumlah, dan tanggal pembelian. Fungsi ini juga dapat memeriksa stok sembako, menghitung total harga, mengurangi stok, dan menyimpan pembelian ke dalam file riwayat pembelian txt dengan format tabel. Setelah itu di bagian int main, di sini fungsi utama program yang mengandung loop do while untuk menampilkan menu utama dan memproses pilihan pengguna. Fungsi ini membuat array gudang untuk menyimpan data sembako. Setiap pilihan menu memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan operasi tertentu, seperti menambahkan sembako, menampilkan gudang, menyimpan gudang ke dalam file, melakukan pembelian sembako, atau keluar dari program. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar, memasukkan pilihan 0. Udah, Bang. Oke. Langsung close aja, gak usah sketch. Oke, kali ini saya akan mendemokan program yang telah kelompok kami buat. Oke, mari kita demokan terlebih dahulu. Full KY ke atas. Ya. Full. Oke, di sini terdapat 5 menu. Yang pertama, menu pertama tambahkan sembako. Menu kedua tampilkan gudang. Menu ketiga simpan gudang ke file, pembelian sembako, dan yang terakhir menu keluar. Pertama kita pilih menu pertama, yaitu tambahkan sembako. Nah, ketika kita menekan menu tambahkan sembako, dan ini keluarannya. Yang pertama, kita disuruh masukkan nama sembako. Contoh, kita memasukkan nama sembako susu. Lalu setelah itu keluar untuk masukkan merek sembako. Contoh, nah setelah itu kita disuruh masukkan tahun expired sembako. Dan masukkan jumlah sembako yang masuk ke gudang pada hari itu. Misal kita isi 100. Dan masukkan harganya. Nah, setelah itu kita pencet enter. Nah, setelah pencet enter, akan muncul pilihan menu yang seperti awal 5 menu tersebut. Nah, setelah itu kita pencet menu kedua untuk menampilkan barang yang sudah masuk ke gudang. Nah, saat kita menampilkan menu 2, lalu keluar hasil ini. Nah, hasil ini setelah kita menambahkan menu pertama akan masuk ke gudang. Nah, menu kedua ini supaya kita tahu di gudang tersebut ada barang apa setelah kita masukkan pada menu ke satu. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini, menyimpan data ini ke dalam file dengan cara menekan menu. Nah, lalu data tersebut akan tersimpan di gudang sembako.txt dengan format seperti ini. Dengan nama sembako, merek, tahun, jumlah, dan harga. Nah, setelah itu kita lakukan pembelian dengan menu 4. Nah, nama pembeli kita isi Agus. Pilih sembako yang akan dibeli. Nah, pilih sembako yang akan dibeli ini kita harus isi dengan nama sembako. Karena jika kita mengisi dengan merek sembako, hasilnya tidak akan keluar. Oke. Setelah kita mengenter, di sini akan keluar.
Nama pembeli Agus, pilihan sembako yang dibeli susu, jumlah pembelian sukses dengan total harga seluruh 100.000. Nah, lalu riwayat pembelian ini akan kesimpan ke dalam file txt dengan nama riwayat pembelian dengan format seperti ini. Pembeli, nama sembako, jumlah, total, dan tanggal. Nah, lalu setelah kita sudah mencoba menu 1, 2, 3, 4, nah terakhir kita mencoba menu yang terakhir, yaitu menu terakhir ini untuk keluar dari program. Nah, setelah kita mencoba menu terakhir, tulisan keluar dari program, maka kita tidak bisa masuk ke program ini lagi. Apabila kita ingin mengakses, kita harus mendemokan lagi seperti awal dengan menekan CTRL-ALTN. Sekian demo program dari kelompok kami. Sudah Coba tampilin cukup? yang itu, Fat. Stop ke atas sih, Pak. Scroll ke atas. Hmm? Scroll ke atas. Yang mana? Udah. Oke. Ini hasil ketika kita sudah mengisi menu dengan menu keempat pembelian sembako. Di sini nama pembeli Agus, pilihan sembako yang dibeli susu, jumlah yang dibeli 50 dan tanggalnya segini. Pembelian sukses dengan total harga dibayar segini. Nah, setelah kita beli 50, awalnya kan di gudang ada 100. Nah, setelah kita lihat gudang, setelah kita melakukan pembelian, nah di sini otomatis akan berkurang menjadi 50. Lalu apabila kita beli lagi dengan misal 20, nanti di sini otomatis berkurang menjadi 30. Sini otomatis sampai 0 lah. Nah, setelah itu kita keluar, ya udah selesai. Oke. Mungkin Nah, segitu cukup. aja. Oke, sudah selesai ya? Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Sekilas mengenai program yang kami buat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun berperilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.